Kafa wassalatu lillahi Mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Eh, Kawan dan akhwat sekalian, guru Al-Quran yang Allah muliakan insya Allah. Eh, Alhamdulillah episode ta'amul kita dengan Al-Quran terus berkembang, bervariasi, ya. Dan Allah sampaikanlah kita pada satu kenikmatan, ya, yang dulu kecil mungkin kita sudah menikmati proses belajarnya, proses mengenal hurufnya, mungkin remaja dengan segala ta'amulnya. Dan hari ini, ya, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi qudwah di umat ini dan menjadi, ya, dipilih oleh Allah menjadi pengajar Al-Quran. Tentu hal ini harus lebih dominan kita syukuri sebelum, ya, terlepas nanti bagaimanapun hasil dari tasfih. Karena sesungguhnya tasfih ini sebuah alat bantu layanan kepada umat, alat bantu dakwah, alat bantu mendekatkan diri kepada Allah, alat bantu untuk memperoleh kemaksimalan dalam nilai-nilai tarbiyah syariah Quran. Adapun eh, secara nilai di sisi manusia, ya, insya Allah bisa jadi berbeda-beda. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah nilai-nilai robbaniyah yang hidup. Maka yang pertama yang harus kita tumbuhkan adalah kemampuan kita dalam medan fikroh. Mungkin nanti juga akan menjadi sebuah diskusi atau tanya jawab, ya, atau pertanyaan singkat, ya. Sehingga medan fikroh ini kenapa mesti menjadi sebuah bahan, bahan tolak ukur sebagai guru Quran, karena disitulah aslinya bobot pengajaran Al-Quran itu. Boleh saja manusia atau seseorang, Masya Allah, tilawahnya fasih, Masya Allah, hafalannya lancar, dan berbagai macam ungkapan pujian dari manusia. Tapi kalau miskin fikrah, maka tidak akan banyak, ya, tidak maksimal dalam merubah kehidupan umat. Maka fikrah ini harusnya kita hafal semua. Baik fikrah, ya, secara qawaid tajwidiyah maupun fikrah secara ta'amul dengan Al-Quran itu. Contohnya, enggak, ya, jangan sampai guru-guru Al-Quran ini nggak hafal, ya, istilah misalnya apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Padahal ngajarnya tajwid. Tapi ditanya ilmu tajwid itu apa? Nah, ketika kurang sisi-sisi seperti ini, sesungguhnya, ya, secara tidak langsung, ya, akan mempengaruhi pola pengajarannya. Tajwid, ya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, itu harus lancar kayak gitu. Ya. Nah, di luar kepala. Disitulah kenapa manusia itu mengajar itu dengan sahibul fikrah dan sahibul ilm, titik beda dirasakan oleh umat ini. Padahal kita, ya, kita adalah ilman wa ruhan, ya, supaya ruh kita sampai kepada umat. Apa misalnya fikrah dari qawaid tajwid itu?
wal akhdhu bitajwid hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'an athim li'annahu bil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasula. Ini guru Quran tapi nggak hafal. Ya, padahal dia mengajarkan eh, Quran tilawatan, mengajarkan Quran hifdzan, tafsiran, tadabburan. Apa misalnya ungkapan Ali bin Abi Thalib tentang warattilil Qur'ana tartila, ta- tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi yang pola-pola seperti ini ya entah nanti ditanya sama Ustadz Ahmar atau tidak, ya silahkan saja. Tetapi ini adalah standar yang seharusnya dimiliki oleh semua guru Al-Quran. Ya, standar yang semua harus memiliki kapasitas ini. Jadi bukan saja ya, ya karena hukum hukum Aslinya nung nanggung, ama dilanjut dulu wah. Boten tiga pakai kunyit kulak. hukum mempelajari udah minta maaf dia gini. Ya, hukum mempelajari ilmu tajwid memang secara teori fardu kifayah, secara praktek fardu ain. Tapi bagi kita enggak begitu. Ya, fardu kifayah itu difahaminya ya ketika jumlah yang bisa itu cukup memadai untuk kebutuhan jumlah umatnya. Sekarang ya, kita yang sudah dipilih jadi guru Quran itu tertuntut juga menjadi fardu ain karena jumlah muridnya ya kata kita mahir pun belum cukup. Jadi harus semaksimal mungkin ya secara teori ketajwidan kita bisa menguasai dengan baik ya secara fikrah, secara ilmu dan juga fikrah secara ta'amul dengan semakin kuat fikrah ya yang mendasari di dalam dunia ya sosok pengajar Al-Quran maka semakin membuat bobot pengajaran Al-Quran ini dirasakan oleh umat. Misalnya ketika eh, kita eh, diminta atau coba bagaimana taksil tentang ta'amul ma'al Quran. Terserah dari Al-Quran boleh, dari ayat boleh, dari hadis boleh, dari ungkapan ulama boleh deh. Jangan sampai kita miskin itu. Miskin mengungkapkan ayat-ayat yang menyuruh umat ini untuk jangan jauh dari Al-Quran. Miskin dari mengungkapkan ayat yang meminta kita selalu bersama Al-Quran. Ya, tentu luar biasa banyaknya. Kita khawatirkan ya, kalau guru-guru Quran diminta mengungkapkan yang keluar cuma misalnya warattilil Qur'ana tartila misalnya. Hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Udah, padahal sekian banyak di dalam Al-Quran itu. Eh, jangan sampai kita cukup kemampuan membaca Al-Qurannya, tapi miskin dari fikrah-fikrahnya. Baik fikrah secara ilmu alat, ya, maupun fikrah secara proses bertaamulnya. Ya, maka dulu ya, yang halakoh dengan saya, bahkan pengurus BP2K-nya, ya sudah, silakan hadis berapa aja lah, minimal 4. Ya, sudah 4, ya, saya simak baca hadisnya sampai rawahunya segala macam. Dan ini energi kita untuk sahabat, energi kita untuk terus
bersama ya, dengan Al-Quran ini, ya, energi kita untuk eh, mendapatkan pertolongan Allah atas segala kendala-kendala, tantangan di perjalanan dunia pengajaran Al-Quran. Nah, setelah itu baru ya, eh, kita kembali kepada hal-hal yang sifatnya pertanyaan yang dijawabnya tidak dengan praktek, ya selain fikrah maupun yang dijawab dengan praktek. Ya. Yang tidak dengan praktek apa misalnya? Bagaimana cara menyambung ta'awud, basmalah dan awal surat? Ya nggak usah, nggak supaya praktek itu kan. Oh, cara satu begini, cara dua begini, cara yang nggak. Ya contohnya begitu. Sebutkan surat-surat sajadah misalnya, kan nggak pakai praktek ya. Oh, ada di surat ini, surat ini, surat ini. Yang seharusnya kita bab itu ya otomatis di kepala kita tuh ada. Ya. Surat sejadah di mana aja. Yang nggak praktek misalnya, saya ingin tahu dari antum eh, bacaan saktah ada di mana saja. Ya sudah, tinggal ya insya Allah terukur kita secara ta'amulnya. Para ulama dulu mengetahui tempat-tempat seperti itu dari mana? Bukan dihafal. Oh, oh, ada 4 ayat, dihafal 4 ayat itu. Itu kan cara kita. Dari mana kita tahu ada sejadah dihafal? Ada di surah sejadah, ada di surah Iqra, ada di surah Al-Isra. Itu kita ngafal. Para ulama dan sahabat dulu nggak begitu. Ya. Mereka tahu karena seringnya dibaca. Ya, jadi itu bedanya. Ya, walaupun kita ya, jadi sebuah teori, murni teori. Kalau dulu mereka tahu karena sehingga aslinya kalau kita membaca ungkapan atau tulisan-tulisan para ulama, mereka itu mengumpulkannya nggak begitu. Misalnya mereka membuat tafsir yang diawali dengan ya ayyuhalladzina aman. Tahu dari mana mereka saking seringnya baca. Mereka membuat tafsir misalnya kalimat as-sabr fil Quran. Di mana itu ngumpulin ayat tentang as-sabr, ya, kesabaran dalam Al-Quran. Ya, jadi kita nggak bisa. Ya, sementara kita kan tinggal nerima praktisnya aja. Kalau praktisnya aja kita tidak bisa, ya aksiomatik, ya padahal kita guru Al-Quran, tentu ini menjadi PR lagi untuk kita. Ya tentu bukan untuk disesali atau bukan untuk dijadikan sebuah catatan, ya. Tapi ini ya, betul-betul karena kebutuhan umat, ya, kebutuhan diri kita. Kemudian ya baru ya walaupun ini kan namanya pembekalan, bukan kisi-kisi materi. Bisa jadi nanti ditanya sama Ustadz Ahmad, bisa jadi enggak. Kalau enggak, ya insya Allah aman. Kalau ditanya, insya Allah juga aman. Namanya pembekalan. Barulah kita ya dituntut kepada praktek. Nah, praktek ini penilaiannya ada dua. Dan penilaian yang sesungguhnya itu nggak bisa ditipu. Ya. Karena penilaian sesungguhnya ada pada perasaan. Ada pada basirah. Jadi itulah kenapa sering muncul saya si Fulan tilawahnya bagus. Ya. Makhrajnya oke banget deh, fasih banget. Kenapa nilainya 8 bukan 10? Ya.
itu karena kita ya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menilai dari sisi fasahahnya saja, tapi kelihatan banget ya. Orang yang tilawah hariannya itu jalan minimal sejuz sehari dengan yang nggak pernah hatam dalam sebulan. Beda saat setoran pun beda. Ya. Atau misalnya ya, saya hafal ya Allah yang mengajari saya ini walaupun online, saya tahu nih anak ini setorannya pakai voice note, dia baca Quran atau dia setoran betulan. Meskipun nggak saya tegur, Allah telah memberitahukan ke saya. Tentu bukan karena saya bisa melihat, karena bisa merasakan. Ya. Ini setorannya aslinya dia ngelirik-ngelirik tuh, tahu kita, walaupun nggak lihat. Saya ngelirik-ngelirik dia, ya, walaupun voice note. Ya. Cuma kan nggak kita tegur karena kita menghargai betapa perjuangannya dia dibalik ngelirik-ngelirik itu. Voice note. Ya. Tilawah juga begitu. Silahkan tilawah. Memang fasih. Tapi Allah memberikan satu perasaan. Itu yang disebut dengan ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kalau antum ya ini diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Kalau anti ya bisa tilawah 5 juz sehari, itu Allah akan memberikan kemampuan itu secara otomatis. Ya. Oh dia nggak jarang tilawah modelnya. Lidahnya itu gerakannya nggak lentur. Ya, dirasakan semua juga bisa. Jadi bukan bukan kemampuan yang ya, bisa melihat orangnya langsung jarak jauh. Ya. Sama seperti jika orang sudah tilawah ya, banyak setiap hari meskipun dia nggak hafal itu tahu kalau ada seseorang yang tilawahnya misalnya pas membuka halaman ya, karena hujan kan pada lembab tuh mushafnya pas buka halaman lompat itu yang kebuka 2 lembar dia hanya 1 lembar doang kira jadi loncat dia ke melewati 2 halaman orang yang biasa tilawah tahu itu loncat nggak gitu lanjutannya harus apa yang nggak biasa tilawah kan nggak tahu tiba-tiba cepet banget 1 juznya udah dia lompat 2 kali bonus 4 halaman jadi syuur seperti inilah yang kadang-kadang seorang penguji berijtihad ya. Oh ini memang bagus tapi dikasih catatan iktsarut tilawah tilawah hariannya kurang banyak ya. Kalau saja dia banyak lisannya pasti lentur lisannya pasti ya, enak lah ya, nggak dibuat-buat gitu ya anunya alami nggak dibuat-buat nggak difase-fase kan jadi tentu sendiri nah ini sebenarnya ujian yang paling sulit tuh di sini ya, ya. Bukan pada titik intibatnya tapi inilah ujian yang paling sulit ya dan seorang penguji juga dalam kondisi yang sulit karena seorang penguji hanya bisa menentukan nilai ini kalau dia rajin tilawah. Ketika dia nggak rajin tilawahnya, penguji juga nggak diberikan kemampuan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya bisa tahu kalau dia rajin tilawah. Itulah beratnya seorang penguji. Kelihatannya dia nguji cuma sejam, tapi interaksi sebelumnya, ya, nggak bisa dia ninggalin tilawah, nggak bisa dia. Ya, itu sebenarnya ya anugerah ditakdirkan oleh Allah sebagai penguji Al-Quran itu sebuah kenikmatan. Ya, bukan kenikmatan karena wah penguji dipandang ya berprestasi dipandang, tapi memang dia sudah merasakan nikmatnya beral-Quran itu secara aktif. Kalau kalau enggak itu ya tidak dia lakukan maka dia kehilangan basirah Rabbaniyah sebagai penguji. Jadi ini yang tentu akan menjadi ya,
salah satu penilaian ya walaupun tidak juga harus disikapi Ustadz boleh nggak saya mundur ujiannya 2 pekan lagi ya, nggak harus begitu juga 2 pekan lagi kan saya udah rajin tilawahnya sudah lentur ya insya Allah tetap mumtaz ya hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru ya ketika pola seperti itu ya sudah dijalankan istilahnya ujian yang tarbawi, ujian yang robbani. Apalagi kalau saya model ujiannya buka Quran. Ya. Terserah bukanya di tengah, di belakang. Yang penting bukan juz 5 awal dan 5 akhir. Serah buka. Dulu kelihatan banget tuh dirajin tilawah apa enggak. Ya, buka. Baca di tempat kamu buka itu. Kalau saya lebih senang begitu. Tapi ya moga nanti Ustadz Ahmar apakah nunjuk ayat yang sulit ya ayat yang berat atau sengaja menguji apa namanya ma'rifah terhadap eh, isi Al-Quran ya. Ya, buka surah Yusuf coba dilihat ntar kalau bukanya lama berarti jarang juga tilawah dia kan ya buka surah Nuh misalnya wah, ketemu 29 tapi gitu surat Yunus ya Nuh dan Yunus kan nggak terlalu jauh ya. Jadi bukan surat Yunus bingung dia di akhir di belakang jarang istiab dengan Al-Quran. Jadi sebelum menilai tentang qawaid tajwid, basirah para penguji itu menilai tentang istiab dengan Al-Quran. Baru kalau istiabnya lemah, ya, gimana kita menampilkan Al-Quran dengan ilman, ruhan, ya dakwian dan dakwatan dan seterusnya. Nah, pada poin yang kedua, ya, itulah di diuji, ya, didengarkan tentang ya, hal-hal yang harus menjadi titik-titik disiplin. Mungkin ya bisa dikenalkan dengan Fawatihus Suwar. Bagaimana membaca ya, ayat-ayat, huruf-huruf muqatta'ah di dalam Quran yang itu menjadi simbol pengenalan seseorang terhadap huruf-huruf tunggalnya. Ya, alif, huruf tunggal, huruf-huruf yang belum di huruf yang belum diharokati ya. Dan juga pengucapan secara benar ketika huruf itu berdiri sendiri. Cara memulai sebuah huruf dan seterusnya. Kemudian ya yang paling mendasar adalah kedisiplinan ini yang paling mendasar. Matobi'i. Karena ya, ukuran panjang pendek itu adalah ukuran yang mutawatir. Bukan ukuran yang sesuai dengan selera telinga seseorang. Sehingga nggak bisa orang baca misalnya ya, kayak kita dulu waktu belajar kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan nggak terukur meskipun maksudnya benar. Oh itu panjangnya dipanjangin atau ini nggak terukur. Itu maksudnya benar. Nah ukuran-ukuran itu yang eh, ingin kita pastikan eh, secara benar pola ukuran mat dan eh, pola ukuran mat secara seimbang antara mat di tempat satu dan lainnya. Karena ini yang membuat
tilawah itu jadi bisa ternikmati. Dasar yaitu basic karena ya, itu membuat tilawah seseorang itu bisa dinikmati oleh saudara. Atau misalnya eh, kita membaca walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma. Harus persis tuh. Alladzani ya'tiyaniha. Kalau saya bacanya begini, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma. Nggak enak. Itu jelas nggak enak banget tuh. Eh, itu menjadi catatan besar ya, kalau guru-guru Quran gitu. Atau kalau ayat ini diteruskan jadinya fa'il taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Itu harus persis ya, hima. Gitu. Kalau panjang salah satunya tawwabar rahima. Nggak enak. Ya, atau tawwabar rahimah karena wakaf misalnya padahal tetap seharusnya ya dua. Nah, pola ini yang kita tidak inginkan ya, di dalam proses pengajaran Al-Quran. Kemudian juga terkait dengan gunnah. Yang gunnah itu ya, sama ya panjangnya baik yang nun mim bertasdid ya maupun gunnah dari tempat-tempat yang lain tidak boleh dibedakan. Misalnya ketika seseorang membaca فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ itu harus persis tuh. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ. Nah, yang hunah-hunah itu ya mau cepat, mau tahqiq, mau tartil harus harus terukur secara indibat dan juga ya eh, indibat dari sisi ketika wakaf. Ya, kita tidak ingin ya, bacaannya tartil, tapi ukuran wakafnya jadi tahqiq. Ya, atau sebaliknya bacaannya tartil, tapi ukuran wakafnya jadi hader. Nah, ini eh, bisa saja terjadi kebalikannya. Ya, ukuran ukuran apa namanya? Ukuran wakafnya tartil, tapi wakafnya ukuran tilawahnya tartil, tapi wakafnya jadi tahqiq. Misalnya eh, seseorang ketika membaca apa misalnya al-qalam ya nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, gitu. Nah, kepanjangan. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Itu namanya yang depan ukurannya tartil, tapi wakofnya nggak tartil, wakofnya aktif. Atau sebaliknya, sebaliknya pasti lawah tartil, tapi pas wakaf hadir. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
gitu. Kenapa saking lancarnya? Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nah, ini juga berarti tidak disiplin. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Nah, kita betul-betul kalau depannya sudah tartil, semua satu paket dalam satu tilawah, wakafnya juga tartil. Apalagi itu nggak kena juga. Artinya, qila harus gitu ya. Qilanya harus sama. Nah, ini indibat-indibat ya, kedisiplinan kita terhadap semua ya, yang berkaitan dengan ulum tajwid. Kemudian ya, ya ulum tajwid apakah waqaf, apakah mat, ya, apa ahkam nun sukun wa tanwin dan segalanya. Ada sebelum itu yang sifatnya sangat asasi, ya, yakni bagaimana akan di apa ya disensitifi ya dibuat sepeka mungkin tentang makharijul huruf ya karena kita adalah guru Quran. Istilah ilman wa ruhan itu istilahnya begini. Allah ingin kita mengajar Al-Quran itu dengan ya, suasana yang wakadzalika auhayna ya, wakadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Jadi suasananya suasana yang robbani, yang ruhi, yang maknawi sehingga Rasulullah ya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan Al-Qur'an itu dengan suasana ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya, jadi suasananya dengan suasana ruh ya nazala bihi ar-ruhul amin apa itu suara wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin suasananya dari hati diterimanya pakai hati itu pengajaran kita secara ilmiah apa bilisanin arabiyyin mubin. Sebagian mufassirin menjelaskan bilisanin Arabiyyin mubin itu maksudnya dengan bahasa Arab sebentar. Ya, ini ya yang akan diperhatikan oleh seorang guru eh, atau penguji ya terkait dengan lisan kita ya. Pengajarannya pakai hati ya, suasana hati, maknawi, ruhi, tarbawi. Tapi secara lisan, lisan bilisanin Arabiyyin mubin, ya, selain dari ya. Jadi kalau warattilil Qur'ana tartila, ya itu dengan kawaid-kawaid tadi. Tapi kalau bilisanin Arabiyyin mubin itu spesifik kepada makharijul huruf. Lisan Arab, ya, gimana seseorang penguji atau pengajar Al-Quran akan memperhatikan betul makhraj kita. Karena banyak makhraj yang kita ini ya,
bukan hanya ajam. Ya, kita itu bukan hanya Arab, tapi kita memang sudah di luar Arab. Kalau luar Arabnya Mesir misalnya, ya masih bau-bau Arab lah. Walaupun tetap harus ikhtiar kan. Mesir kan huruf J-nya susah. Ya. Rubahnya jadi G. Jamal itu susah. Gamal. Kalau kita mesti mending. Dua-duanya bisa. Digabung juga bisa. J sama G gabung bisa. Juga bisa. Jagung bisa. Ya, orang orang Mesir susah bilang jagung itu susah. Nah, sehingga penguji akan sensitif terhadap persoalan ini. Sensitifnya itu bukan mau kemampuan-kemampuan, karena kita ingin ya supaya dia itu ketahuan bahwa ayat Al-Quran ini nazala bihi ruhul amin. Ya, ruhnya itu memang nampak supaya supaya ada ya, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Istilah kaidah tajwidnya li'annahu bihi ilahu anzala. Dan turunnya dari Allah. Jadi qafnya, tepatnya, tepat posisi qaf, tepat huruf hamzahnya, huruf haknya. Ya, a'udzu betul di sini, haknya di sini, a di sini, hak di sini, kha, gha terus sampai za ada di ujung sampai isti'lanya. Ya, itulah makhraj dan sifat huruf itulah di antara yang difahami dengan bilisanin Arabiyyin mubin. Dan kita akan ya, seamanah mungkin amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya mengoreksi ya tentu bukan untuk memberikan sebuah nilai walaupun nilai itu penting walaupun tetap ada tetapi ya, sesungguhnya kita sedang merawat meriayah menjaga kemutawatiran Al-Quran itu dalam pola ujian-ujian seperti ini atau dalam ya, pola ta'amul dengan Al-Quran yang lain. Ya kalau sudah ya eh, dilakukan seperti itu, ya tentu kita kembali kepada imtihan ya seperti ini ujian tasghih atau cek tasghih ya, boleh disebut imtihan lah ya. Maka kita katakan imtihan seperti ini harus menjadi imtihan yang robbani. Tasbih ini, ya, cek tasbih ini harus tasbih yang robbani. Bukan tasbih semata-mata ingin mengukur kemampuan. Ya. Tapi di balik semua kegiatan Al-Quran itu, nanti tasmiknya juga tasmik robbani. Tasmik tarbawi. Dan kita pastikan ya, kalaupun harus ada ujian, harus ada pengecekan, harus tasfih dan seterusnya, tapi hadirlah nilai-nilai tarbawi, nilai-nilai ihsan di dalam pola seperti ini. Tentu nilai ihsan yang pertama apa? Nilai tarbawi yang pertama. Yang mahal justru karena ini menunjukkan kecintaan kita dengan Al-Quran. Mau-maunya dikerjain gitu. Ya, karena kalau nggak hubul Quran kan nggak mau begini. Karena ya, memang yang paling mendasari karena roh mahabbatul Quran itu. Sehingga ya, di balik kecintaan kita dengan Al-Quran, ya, kita ingin eh, suasana ber-Al-Qurannya itu ya,
adalah suasana ya di mana kita ya, memang memang sedang menempuh ini dalam rangka meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, bukan untuk hal yang lain. Coba kalau kita semakin baik, dan memang kualitas kita ya di sisi Allah juga semakin baik, bukan untuk apa-apa. Ya. Itu namanya tasbih yang tarbawi. Akan menjadi tidak tarbawi ketika tasbih ini nilainya 9. Ya. Tapi nggak ada niat-niatan untuk yang penting saya bagaimana semakin dekat dengan Allah. Ini disebut tasbih kita tasbih yang tarbawi. Makanya dalam bab tasbih ini ya Ustaz Abdul Aziz itu Masya Allah ya sangat selektif ya. Tidak mudah menunjuk muridnya yang bisa mengakses umat di dalam ujian seperti ini. Ya, beliau tidak mudah memberikan akses itu ya karena dengan pertimbangan-pertimbangan beliau sebagai seorang guru Quran yang sudah kenyang dengan segala liku-likunya. Semoga Allah menjaga kita semua. Disebut tasbih tarbawi karena bagi kita di balik tasbih ini memang tasbihnya sejam, ya, pembekalan sejam. Tapi kan kepikirannya dari kemarin, tetapi kan mujahadahnya dari kemarin. Sebenarnya itu yang mahal. Sama dengan tasmi. Ya. Tasmiknya aja nanti sejam, tapi persiapan tasmiknya itulah yang terbaik. Bukankah ketika Allah mencintai manusia, itu juga ada ujiannya? Bukankah ujian itu sunatullah di dalam kehidupan? Ya. Jadi ini salah satu bentuk ya keinginan kita untuk lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasbih ini dibalik nanti shotnya kok kurang isti'la ya, dibalik ya, ya, istifal dan isti'la itu nyampur-nyampur ya. Tapi insya Allah kita sudah tidak berpikir nanti nilai berapa, lulus enggak, segala macam. Kita cuma semata-mata ingin memantaskan diri kita agar Allah tidak mengganti dengan orang lain. Kalau hal itu ya harus dilakukan dengan Zoom, harus dilakukan dengan didengerin, harus dilakukan dengan adanya BP2Q, ya kita ya, ya, tapi tujuan aslinya supaya Allah tetap memilih kita. Ya, kalau itu pun harus dilakukan dengan segala macam tadhiyah. Yang disebut tasbih ini ya, bernilai eh, tarbawi, bernilai ruhi kalau ya, tasbih ini kita jalankan dengan sepenuh keikhlasan, ya, dengan sepenuh mengharap ridha Allah, tidak ada unsur-unsur lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang ya memahaminya di balik kegiatan-kegiatan seperti ini adalah rintisan kualitas umat, merintis eh, eh, perjalanan para ahlu dakwah ini mengenal lebih dekat dengan Al-Quran, manhaj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita lakukan ini sehingga tetap harus pada suasana ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terasa menjadi tasrih terbawi kalau nanti ya, nilainya ternyata Masya Allah ya. Saya juga nggak nyangka ya. Bisa nilainya 10 semua. Ya. Kita juga nggak kepedean. Nih saya 10. Saya.
sembilan semua nggak kepedean atau tulisannya mumtaz, mumtaz. Ya. Nah, sesungguhnya mumtaznya kepada keistiqomahan dan upaya memantaskan diri. Kalau ternyata saya begini, kok nilainya begini, ya, kita juga tidak menyalahkan saudara kita juga tidak ya, apa ya, tidak kehilangan suasana tawadhu ya, dan suasana-suasana dunia pengajaran Al-Quran yang dikehendaki. Insya Allah, ya, inilah yang akan membuat perjalanan Al-Quran ini penuh dengan kenikmatan. Perjalanan ber-Al-Quran ini mengantarkan manusia kepada hal-hal yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga ini pengantar pembukaan pembekalan ini ya sudah eh, ya, bisa ditangkap ya apa sebenarnya yang kita inginkan dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Barakallahu fiikum. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, Ya, Alhamdulillah, jazakallah Ustadz, Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Jadi ternyata tas itu bukan hanya sekedar ujian gitu, bukan sekedar hanya dicek bacaan, namun lebih dari itu. Dan tadi tercatat sesuatu yang penting bahwa kita menginginkan ini adalah salah satu proses kita mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, satu kesimpulan yang luar biasa. Teman-teman, silahkan jika akan ada yang ditanyakan, mumpung Ustadznya ada waktu. Ustadznya waktunya sulit kita kilik-kilik bisa. Insya Allah, Alhamdulillah nih barokah ya teman-teman. Ada Ustadznya langsung bisa menghadiri. Boleh, ada yang mau bertanya? Silahkan. Sebelum satu persatu nih dipanggil nanti ya. Untuk teknis insya Allah Mbak ini eh, saya akan menjelaskan. Sekarang kita akan ke Ustadz Ria dulu. Silahkan jika ada yang bertanya. Siapapun boleh bertanya. Di sini hadir para penguji anak-anak atau siswa dari BP2Ki, ya, boleh silahkan jika akan ada yang bertanya. Ustaz Ihya, mungkin? Nah, Ustaz Ihya nih muridnya Ustaz Riyad nih dulu, yang angkatan pertama nih Ustaz. Yang suaranya bagus, insya Allah. Ada yang bertanya kan Ustaz Ihya? Atau yang lain silahkan. Monggo. Eh, Baik, Sada. Izin Ustaz, ahlan. mohon diberikan tipsnya kepada guru-guru dari TP2K Jawa Timur ini Ustaz, agar tidak patah semangat ketika mengalami kesulitan memperbaiki bacaan Al-Qur'annya Ustaz. Alhamdulillah ini tasinya berjalan selama 6 bulan ikut ikut ini programnya yang TP2K Jawa Timur. Berbanyak berbagai dinamika terjadi, termasuk salah satunya rasa kesusahan Ustaz, memperbaiki kok belum benar-benar gitu ya. Jadi mohon arahannya ketika terjadi seperti itu, sikap seperti apa yang harus kita lakukan agar tetap berada dan selalu bermujahadah dengan Al-Quran. Yakfi Ustaz. Sudah. Baik, barakallahu fiikum. Iya, eh, memang secara fikrah perasaan seperti itu sudah diantisipasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menghiburnya dengan siapa yang masih susah mulut ya sudah falahu ajron. Ya, jadi kalau falahu ajron apa sih sebenarnya yang membuat kita eh, apa patah hati ya, patah semangat. Yang kedua, kita memang saya sendiri menyiapkan ya,
mau perfect 100%, saya insya Allah siap mengajarkan. Ya, ya, maksudnya 100% itu sesuai dengan yang saya dapatkan ilmunya. Ya, ya, tidak ada yang 100% dalam arti sempurna. Ya. Karena kesempurnaan, ya, tentu kalau mau 100% ya dari Rasulullah, para sahabatnya, sebagaimana Rasul mengatakan siapa yang ingin mendengar Al-Quran kama unzil, seperti baru saja, ya seperti turunnya, ya dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Itu kita tidak bisa menjawab. Tapi artinya kalau mau perfect, insya Allah saya sudah siap. Tapi saya siap memberikan satu tasamuh penghargaan kepada, ya, dalam orang yang memang belajarnya, ya, di waktu yang sudah sepuh, belajar umur 40-an. Dot, gimana dot? Pas di depan kita sih bisa, ya. Nah, udah bisa. Tapi pulang nggak bisa lagi dia. Besok ketemu lagi, balik lagi suaranya begitu. Yang begitu pun insya Allah tidak menjadi catatan. Sehingga di dalam bab-bab seperti ini, yang penting itu harus terukur. Yang penting itu banyak bersama Al-Quran. Nanti juga ketemu sendiri. Kemudian, ya, secara, ya, dzuruf, ya jangankan kita. Sekelas Syekh Ali Basfar yang menjadi imam Masjid Nabawi, prosesnya itu lama. Rohnya pernah tidak, ya, pernah mengalami cetatan gitulah. Oh, nggak bisa faham muraqab dengan pas gitu. Ya apalagi kita, ya tentu. Kemudian yang ketiga, ya, bukankah Allah memang menjadikan ini bilisanin Arabiyyin mubin itu sebuah simbol persatuan umat, ya. Jadi yang dibutuhkan adalah mengikhtiarkan saja kita ini untuk lisanan Arabia. Ya. Adapun hasilnya, ya, sebenarnya, ya, akan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting nilai-nilainya terkena dalam hati kita. Jadi kalau itu dimaklumi, istilahnya jangan pernah diri kita membuat sa- masalah, ya, merasa ini sebuah masalah, padahal di sisi Allah nggak ada masalah sama sekali. Apa misalnya, saya takut ngafal. Kenapa? Kalau ngafal lupa lagi, lupa lagi. Bukankah lupa lagi itu nggak masalah di sisi Allah? Ya. Kenapa kita menjadikannya masalah? Bukannya kita, ya kalau memang udah berusaha ini fase, nggak fase. Sudah berusaha kan nggak masalah sebenarnya. Ya. Siapa pemegang tertinggi sanad saat ini? Namanya Syekh Aiman Suwaidi. Kedua dengan Syekh Taufik Dumrah. Beliau mengatakan, Syekh Aiman itu mengatakan, kegiatan fasohah ini aslinya tidak ada kaitannya atau tidak menjamin seseorang lebih bertakwa atau tidak lebih bertakwa. Bukan berarti yang fasih lebih bertakwa. Ya kalau yang ngomong begini, Bu Anies misalnya wajar, ya. Kalau dia yang kurang fasih, ya kan. Yang ngomong sekelas saya wajar. Tapi yang ngomong seperti ini, ya bisa disebut yang paling fasih saat ini. Yang paling tinggi dalam puncak pemegang sanadnya. Ya, kalau yang ngomong kita ya wajar yang ngomong gitu nggak fasih, ya. Ya. Jadi kalau ini, ya kita memang sudah memproses, tapi aslinya hal itu tidak menghalangi seseorang untuk meraih ketakwaan yang lebih tinggi. Sebaliknya, memang kita niatkan kalau kita fasih, kita akan memperoleh ketakwaan yang lebih tinggi. Begitu sebenarnya. Dan yang penting ketika proses itu menempuh pahala lebih banyak. Sama, orang hafal Quran yang 2 kali baca langsung hafal.
dengan yang 15 kali baca hafal, baru hafal. 20 kan banyak yang 20. Jadi ketika Allah menciptakan manusia ya dengan kemahakayaan Allah ya, maha kaya dari sisi bentuk ya. Coba ini manusia bermiliar-miliar, kok nggak ada yang sama gitu. Coba antum punya murid 500, gabungin lagi dengan SDIT yang lain 500, kumpulin tuh, kok beda semua. Betapa kaya Allah itu sisi bentuk ya. Sisi warna ya, kecuali ya, kalau kalau ada yang dari Sumatera Barat ya, semuanya hijau, hijau langit, hijau taruang, hijau apa semua. Itu kayaknya, lo nggak percaya, ya, ya bagaimana warna yang gradatif, warna yang, wah itu Masya Allah. Suara itu juga termasuk kemahakayaan Allah. Kita ini kalau ngumpul jadi satu, kan suaranya beda-beda. Itu. Bisa ya, suaranya ribuan manusia, miliaran manusia beda. Kalaupun misalnya fulan, kan nggak persis 100%. Ya. Misalnya Ustadz Ulumuddin bisa menirukan Sudais. Pasti lawas saja begitu. Begitu ngobrol tetap aja antum lagi itu bukan Sudais. Ya. Betapa. Dan semua juga dibalik kekayaan Allah itu ya, juga kemaha luar biasaan Allah. Memang suaranya begitu, tapi bisa kalau tilawah mirip Sudais. Bisa kalau tilawah mirip ini, mirip ini. Sehingga untuk proses segitu tetap takdirnya itu beda-beda. Nah kalau takdirnya beda-beda itu kan buatan Allah. Saya itu punya murid ya, Masya Allah ya. Sudah selesai dengan saya itu setoran 30 juz 4 kali. Dari Alif Lam Mim sampai Anas 4 kali. Itu kalau huruf dot nggak bisa-bisa sampai sekarang. Dot gitu. Kasihan antum gitu, dotnya. Padahal itu tiap hari ya udah setoran sama saya 4 kali 30 juz ya. 120 juz setoran. Tapi ya begitulah karena Allah emang sudah membagi-bagi manusia ya, ya, sampai nangis gitu. Saat saya nggak bisa ngajar tahsin dong. Ntar murid-murid saya ndok juga. Ya ajarin aja huruf yang lain. Ya bilang kalau ndok jangan sama saya ya. Ini saya kurang selesai sebenarnya. Jadi eh, kalau kita belajar Qurannya, apa tahsinnya, apa yang lain-lainnya dengan pendekatan tarbawi, itu insya Allah nggak patah semangat. Berjihad juga begitu kan. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Ya, nggak boleh lemas, nggak boleh merasa lemah. Intinya satu kata tadi, nggak boleh patah semangat. Walaupun berjihad itu lima asobahum fi sabilillah. Harus terlunta-lunta, harus menderita, harus lapar, harus apa. Nggak boleh patah semangat. Walaupun banyak deraan lah. Tahsin juga begitu. Walaupun kita bertubi-tubi, insya Allah ya, senyumin aja. Ini yang saya maksud dengan ya beral-Quran itu semudah tersenyum. Ya, gak hanya ngafal. Semua beral-Quran itu jalani tersenyum gitu aja. Ya, yang Allah berikan kemampuan cepat ya di dalam bab fasohah kan belum tentu juga di dalam bab lain dia cepat. Ya, insya Allah semua sudah qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sudah Allah bagi-bagi. Ya. Resep terakhir gimana biar enggak patah semangat? Yang penting jangan memisahkan diri. Ya, apapun kondisinya, apapun setan itu membuat alasannya indah, jangan pernah terlintas saja enggak. Aduh saya enggak pantas, aduh saya enggak bisa, saya mundur aja deh. Jangankan yang enggak bisa,
Yang pinter aja kalau mundur bubar gitu. Ya, apalagi yang ngepas-pasan mundur. Yang penting menikmati aja kebersamaan ini. Boleh kalau kita sebut nih sebagai sebuah ya, PP2Q misalnya, ikuti aja Bu Anies nyetir tuh mau ngajak kemana ngikut aja. Insya Allah ya, semangat itu terus ada. Kayaknya cukup ya Ustaz Ulumuddin dan semuanya. Waktunya mungkin batasi karena harus briefing dan nanti apa disapa oleh Ustadz Ahmad, semoga bahagia semua. Gitu. Syukran ya semuanya. Saya izin Ustadz Allah. Ulumuddin. Jazakumullah Jazakallah khairan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustaz. Salam Oke, untuk Ade Velia ya. oke. Sehat insya Allah. Baik, asatidz semua, Alhamdulillah rangkaian pertama dari ujian tasih ya. Kalau kami menyebutnya ujian tasih gitu, insya Allah sudah kita lalui dan ini merupakan wajib diikuti ya agar kita memahami untuk apa kalau di BP2 versi BP2Ki ujian tasih itu seperti yang tadi disampaikan bahwa bukan hanya sekedar diukur gitu ya ke apa diukur bacanya benar atau tidaknya, namun ada yang lebih dari itu yaitu semangatnya untuk ta'ala mau alamahu. Jadi kalaupun nanti hasilnya misalnya Ustadz Ahmad Ahlan izin sedikit sebentar, ini Ustadz Ahmad pengujinya dari Markas Quran nih, bestinya Ustadz Riyad ya, sudah hadir ya. Jadi yang mengujinya juga bukan dari BP2Ki. Wah, nanti kalau yang ujinya Ustadz Ihya gitu ya, ah enggak ini nih gitu karena Ustadz Ihya karena kenal gitu ya, atau dari sekolahnya, nanti ada guru dari sekolahnya lulus gitu ya. Jadi ini kami sengaja memang gitu ya, BP2Ki ini dikawal oleh Markas Quran yang yang salah satu ustadznya ada Ustadz Abdul Aziz gitu, kemudian ada Ustadz Riyad, ada Ustadz Ahmad, nanti ada Ustadz Zaidun dan sebagai banyak sekali yang membersamai kami di program Mulazamah. Jadi yang mengujinya juga insya Allah dari Markas Quran gitu ya agar terstandarisasinya sama. Sedikit Ustadz Ahmad, saya mau teknis nanti teman-teman silahkan yang perlu disiapkan itu satu Quran ya. Qurannya bolehlah pakai Quran versi sendiri. Mau pakai Qurannya yang Lajnah Indonesia boleh gitu ya. Begitu ya yang paling nyaman saja ya begitu ya, dan yang ada di rumah gitu ya. Jangan sampai minjam nih. Insya Allah gitu. Yang pertama. Yang kedua disiapkan ditandain biar nanti tidak lama. eh, Surat Al-Isra gitu ya. Ayatnya berapa nanti Ustadz Ahmad lah ya yang menginformasikan, ditandain saja gitu ya insya Allah, nggak disuruh menghafal. Paling suruh dibaca aja setiap mau tidur gitu nanti ya. Terus yang selanjutnya nanti teman-teman akan ujian itu sendiri-sendiri ya, nanti masuk ke Zoom-nya, mungkin Zoom-nya akan kami tutup dulu, masuk ke Zoom-nya kemudian di ruang tunggu nanti kurang lebih tidak akan lama 10 menit saja kurang lebihnya ya. Nanti akan saya masukkan satu persatu untuk langsung diuji. Begitu ya. Jadi nanti silakan bersiap-siap di rumahnya gitu. Kemudian kami akan tutup dulu dan kemudian masuk kembali, namun kami tidak akan langsung memasukkan ke ruangan kecuali satu persatu. Nanti yang siap atau boleh menulis di grupnya urutan satu siapa yang siap, 1 2 3 4 5 sampai 15 gitu ya, nama lengkap 1 2 3 4 5, atau mau pasrah aja deh, terserah Bu Anis masukinnya siapa aja duluan, atau kalau ada keperluan kata Ustadz Oktavian, Bu saya mau satu pertama, boleh gitu ya, yang siap boleh gitu ya. Begitu teman-teman, dipastikan namanya itu agar Ustadz Ahmar bisa menulis tanpa bertanya siapa namanya gitu kan. Itu dipastikan nama lengkap ya. Ustadz Oktavian namanya cukup ini. Misalnya boleh pakai Panjang gelar. itu saja namanya. Jadi nama lengkap ya. Nama lengkap, ejaan yang benar gitu agar nanti Ustadz Ahmad menuliskannya itu cukup dengan melihat, jadi tidak bertanya gitu, melihat namanya, diri name-nya, oh Ustadz Ahmad, karena Ustadz Ahmad kan harus menuliskan ya, menilai gitu. Ada yang mau bertanya lagi?
Cukup, insya Allah bisa dipahami ya. Nanti nggak apa-apa, nanti keluar dulu. Tadinya sebetulnya mau break out, tapi agak susah ininya ya. Nanti bisa masuk siapa aja gitu ya. Jadi nanti keluar dulu, kemudian eh, jika saya sudah menginfokan, silahkan masuk, masuk. Namun memang di ruang tunggu waiting roomnya nanti akan saya masukkan satu persatu. Biar segera cepat dan teman-teman sudah selesai dan bisa menyiapkan Ramadannya, insya Allah gitu ya. Siap-siap Ramadannya 5 juz ya. Karena memang target guru Quran 5 juz Ustaz. Biasanya begitu ya untuk khusus guru Quran. Mungkin itu saja jika tidak ada pertanyaan. Sudah jelas insya Allah. Nanti kami akan tanda kutip info-info di grup kok, tenang. Kapan masuk. Dan sekarang silahkan bersiap-siap. Disiapkan Qurannya. Soalnya nanti kami akan tayangkan di layar screenshotnya nanti langsung dibaca gitu. Tapi ada Qurannya juga. Mungkin itu saja. Monggo silahkan teman-teman boleh. Kecuali ini Ustadz siapa nih? Eh, Ustadz Asep bisa sampai menemani sampai sore? Sampai selesai? Ada Ustadz Asep enggak? Eh, Sedang sibuk. apa namanya anak belum bisa kayaknya untuk menemani Ah, sampai sore. baik, nggak apa-apa. Boleh Iya, teman-teman, mohon ada maaf. Ustadz Jaya teman. Boleh teman-teman Ustadz Jaya tidak meninggalkan ruangan. Boleh teman-teman silahkan meninggalkan ruangan sambil menyiapkan minumnya Ya, dan sebagainya ya. Kecuali Ustadz Ahmar dengan Jazakallah Ustadz. khair. Ya, tidak lama insya Allah kami akan memberikan informasi mungkin 5 menit atau berapa. Ustadz Jaya mohon Kita tidak share meninggalkan. Ya, yang lain boleh meninggalkan ruangan, nanti akan kami berikan info. Amin, Ustadz Edi, jazakallah nih ininya ya pasukannya nih dari Jawa Timur sebagai teladan pertama nih, insya Allah. Pada Ramadan kita akan mengadakan lagi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Apa? Mana saya jadi? Kenapa? Ustadz Ahmar? Iya, sebentar Ustadz J, hadir Ustadz J. Hadir, hadir. Teman-teman yang lain boleh izin, saya mau koordinasi dulu dengan Ustadz Ahmar, bisa meninggalkan ruangan ini. Ya. Ustadz Ahmar sehat. Alhamdulillah masih kondisi pemulihan. Oh, Masya Allah, lagi sakit ya Ustadz Jaya, tega banget. Ya ini yang kemarin aja, pekan lalu terkilir belum sembuh. Oh, sebentar saya izin. Bentar ya Ustadz. Air minum dah. Air minum. Sebentar, sedikit lagi. Kalau Ustadz Ahmar kan memang udah ini ya, udah biasa ya mengujinya. Soalnya masih sama Ustadz dengan yang lalu. Tapi tadi setelah mendengar dari apa dari Ustadz Riyad yang memberikan arahan, apakah gitu. Tapi memang peserta belum diinformasikan ya. Peserta ini eh Ustadz Jai, sebentar Ustadz. Nah, sudah Nanti sudah tidak ada orang. saya ada kok. Ini nggak bisa off cam aja, on cam aja. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, sudah ada nih ada Ustazah Nabila, Ustazah. Peserta ini tahsinnya jadi di wilayah Ustadz Ahmar. Ya, tahsinnya di TP2 Ki wilayah dengan guru-guru di wilayahnya, DP2 Ki wilayah, kemudian distandarisasi gitu. Tadi saya sudah berikan ke Ustadz Ahmad, mungkin saya izin berbeda dengan penilaian yang lalu. Ustadz Ahmad mungkin biar mudah saja, karena memang ini ada dua sebetulnya nanti rekaman. Biarkan kami yang mengelola, maksudnya gitu. Ustadz Ahmad mungkin nanti tulis namanya, misalnya makhorijul hurufnya mungkin perlu di ini aja kali dicek kalau salah gitu. Satu kayak bikin tulis gitu Ustadz.
Gimana menurut Ustadz? Ini kan ini penilaiannya Ustadz. Langsung Ya. ya. Ya Ustadz boleh dicoret-coret dulu boleh, Ya. tapi memang yang akan dinilai itu karena ini base-nya nanti jilid Ustadz, seperti yang waktu itu dievaluasi sama Ustazah Anak kan gitu ya. Mm. Lulus tapi sebetulnya sih masih banyak yang kurang, cuma rata-ratanya kan jadi ini karena 8 rata-ratanya walaupun masih banyak salah jadi lulus gitu. Nah sekarang itu mau perjilid kelulusannya. Jadi Ustadz Ahmad ini kan jilid 1 mau khorijul huruf dengan yang ini ya benar A I U-nya gitu nggak miring dan sebagainya ya. Kemudian ini tanwinnya, mad harokatnya dan lain-lainnya. Nanti sebetulnya Ustadz Ahmad misalnya cuma ngasih terus aja 1 kalau dia salah gitu. Gitu Ustadz Ahmad. Oh, saya Nggak nggak apa-apa. betulin ya. Nggak maksudnya nggak ngebetulin apa? Ya langsung aja salah tulis 1. Iya, yang salah 1 gitu. Nanti nggak apa-apa. Kami setelah itu selesai, kalau memang ada catatan ditulis aja catatannya gitu ya. Kalau misalnya mau kerja hurufnya misalnya yang salahnya ada 5 kok lo misalnya gitu ya, agar kami nanti bisa memberikan catatan gitu. Ya. Begitu sih Ustadz karena nanti Dan perlu dikasih komentar nggak Ustadz Ahmar tuh nanti di akhir sesi misalnya, Bu yang harus dibenerin ini gitu, biar dia juga langsung oh punya. Ya, ya lihat kondisi aja. Kalau waktunya bisa Ya. iya begitu. cukup. Karena nanti mendingan dicatat ya komentarnya dicatat gitu. Karena nanti apa sertifikatnya bunyinya tergantung kalau misalnya tadi mau korigil hurufnya yang masih banyak salah gitu. Berarti dia baru jilid 1 gitu Ustaz. Iya. Tapi ini Begitu. secara global tetap semua ya, yang secara rinci tadi itu ada mat, ada guna itu dinilai juga. Iya, jadi setiap berarti kan nanti begini nih, mana ya tadi sebentar, masih ada nggak sih? Sebentar. Ini sambil kita juga minta pertimbangan Ustadz juga. Jadi semua kalau misalnya di seluruh soal yang ada itu kalau misalnya masalah, mah dia tinggal coret 1, 1, 1 gitu Ustadz. Nanti kami Hmm. akan menghitung jumlah mat itu berapa. Biarkan kami yang mengelolanya maksudnya gitu ngelihat soalnya. Oh, mat itu harusnya misalnya di situ ada 25 kan gitu ya. Dia kalau 25 berarti salah kan gitu. Poinnya punya 25 gitu Ustaz. Nah, nggak apa-apa Ustaz tinggal ini aja coret 1, 1, 1 gitu. Nanti kami akan menghitung dari soal itu. Makanya kan bacanya surat Al-Isra ayat 1 sampai 5. Kan itu bisa Ya. kelihatan ya ada mat berapa, ada ini gitu ya. Ya. Eh, tapi agar mudah Ustaz Ahmad nggak perlu menghitung itu nggak apa-apa kami aja nanti yang mengelolanya gitu yang memberikan oh dia jilid 1 dan 2-nya juga nggak apa-apa kami gitu ya. Nah ini kan sampai jilid 4 tuh mim sukun tafhim dan tarkik qalqalah mad lebih harokat gitu ada ayat gharib. Gitu Ustaz Ahmad. Cukup Ya. memberikan 1 dan kemudian juga komentar atau catatan-catatan kecil nanti di pinggirnya misalnya ya. Boleh dicoret-coretan dulu Ustaz, nggak apa-apa, nggak langsung ngisi di laptopnya gitu atau di komputernya atau di mana gitu di formnya itu nggak apa-apa yang penting nanti saya berikan. Kemudian karena nanti hasilnya mau seperti ini sebetulnya Ustadz, yang tadi itu sama. Nah, kayak gini. Hmm. Ini kan jilid 1 makhrajul huruf nanti ada catatan gitu ya. Perbaiki misalnya kayak gitu ya atau terdapat banyak kesalahan di to, go gitu kalau untuk makhrajul huruf gitu. Gitu sih Ustaz, nanti seperti ini yang akan diberikan. Untuk itu eh secara jelas ya sekolah kalau kemarin kan lulus lulus ternyata padahal di sininya kan rata-rata aja waktu itu kan gitu ya. Padahal sih masih banyak yang perlu diperbaiki gitu. Iya. Begitu sih Ustaz, insya Allah ya. Siap, siap. Mudah ya insya Allah ya Ustadz, saya sih maunya mempermudah Ustadz gitu. Ya. Nanti tinggal coret 1, 1, 1. Nggak usah mikirin jilid berapa sih. Nah, Nanti saya Ustadz, ditemenin siapa ya? Ustaz Januri atau gimana? Ustadz Jainuri, bagaimana bisa menemani Siap, gantian siap. sama saya? Atau Nanti saya Ya, Ustadz boleh Jainuri, dulu ya. kenapa? Ya, ya Baik, boleh. Ustadz Jainuri Ya. boleh diinformasikan di grup atau karena Nabila lagi Oke. ikut. Ya, Bisa nanti saya masuk, informasi di sebentar, saya ini dulu, saya kunci dulu ya. waiting roomnya dia aktifin. Ya, saya kunci dulu. Enable waiting room. Ya. Ustadz Januari boleh, oh Ya. ini masih direkam ternyata ya. Saya.